Halo sahabat hijau, kalau Anda udah klik video ini, dimanapun, kapanpun artinya sudah siap berbincang keren, membahas tentang lingkungan hidup di area Provinsi Jawa Timur, pastinya di Bilik Hijau. Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Dan hari ini kita membawakan tema yang sangat amat menarik, mengenai peran pemuda menentukan keberhasilan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan kita akan membahas mengenai program komunitas untuk iklim. Maka dari itu kita langsung sapa narasumber kita yang luar biasa hari ini. Semangat pagi Pak Yono. Luar biasa. Salam lestari. Salam lestari. Baik, Pak Yono mungkin boleh diberikan gambaran dulu, mungkin dari segi audiens pun juga pengen tahu Proklim ini seperti apa, untuk apa, bentuknya itu bagaimana? Baik, Proklim ini adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan yang tempo hari, tapi sekarang sudah menjadi program Kementerian Lingkungan Hidup saja ya. Dan ada sejak tahun 2012. Saya tidak berbicara terkait dengan sisi non teknis, tapi ini teknis saja di Jawa Timur, karena alhamdulillah Jawa Timur itu sejak tahun 2019 menjadi yang terbaik. Baik itu banyaknya pendaftar maupun penerima penghargaannya, selalu yang terbaik. Kemudian ngomong tentang Proklim ini seperti kehidupan sehari-hari bermasyarakat yang didokumentasikan. Baik itu misalkan terkait dengan pengelolaan lingkungan, misalkan pengelolaan sampahnya, gotong royongnya, drainase di lingkungan, kemudian ketahanan pangan, kemudian penyakit terkait iklim, misalkan ada posyandu, Jumanti, dan lain sebagainya, dan dinamika masyarakat di lokasi itu. Dan pengusulnya adalah sekurang-kurangnya wilayah RW apabila itu di kelurahan, dan dusun apabila itu di wilayah perdesaan. Jadi intinya bahwa Proklim ini harus ada di setiap tingkat tapak. Semuanya di Jawa Timur, alhamdulillah sudah menyambut baik. On progress. Alhamdulillah yang terbaik. Tahun ini juga masih yang terbaik. 21 kopi kita terima, yang lestari 8, yang utama adalah 13. Jadi tropi itu di Indonesia cuma ada 50 per tahun. Jadi yang kita terima di tahun ini 21 provinsi menyebar di seluruh Jawa, Surabaya 3, kemudian contohnya ya Surabaya kali ini dapat 3, kemudian Madiun dapat 2, terus kemudian Malang kabupaten kota, Blitar, ada RW, ada yang desa, ada yang dusun, ada yang dusun, ada RW atau desa gitu, menyebar. Kemudian kalau di sisi timur ada Probolinggo, kemudian Tuban, jadi merata gitu ya. Alhamdulillah yang terbaik. Apa itu? Setelah apa itu? Proklim tadi apa? Nah, tadi kepanjangannya belum di-mention ya. Proklim itu singkatan dari program komunitas untuk iklim. Kalau dulu namanya program Kampung Iklim, karena itu membatasi wilayah yang mendaftar, sehingga sejak tahun 2024 tanggal 18 Oktober itu sudah bertransformasi menjadi program komunitas untuk iklim, sehingga yang mengusulkan boleh komunitas, misalkan komunitas itu sekolahan, kemudian pondok pesantren, seminari, kampus, terus ada kantoran, itu mengusulkan. Dusun boleh. Jadi ini dusun RW desa ya, jadinya sekarang lebih luas gitu, lebih luas. Jadi cakupannya lebih luas. Dan selain penghargaan buat para pelaku, penghargaan yang lain ada juga buat kepala daerahnya. Alhamdulillah Jawa Timur Bugub ini selalu terima, setiap tahun bisa terima ini. Alhamdulillah ini juga insya Allah terima juga. Enggak, dusun yang mendapat penghargaan itu apa kriterianya? Kriterianya banyak sekali Pak. Nanti kalau kita jelasin waktunya
Simpulkan Kesimpulannya kan? terkait dengan misalkan adaptasi mitigasi perubahan iklim, adaptasi terkait misalkan penanggulangan banjir dan longsor, misalkan di lokasi itu apakah ada kegiatan biopori, kemudian drainase, kemudian ketahanan pangan, pengelolaan sampahnya seperti itu. Secara Jadi, keseluruhan ya berarti ya secara aktivitas keseluruhan kehidupan masyarakat sehari-hari. yang terdokumentasi. Yang terdokumentasi basicnya adalah dokumen gitu ya, Iya, baik itu iya. dokumen gitu ya. Nah, terukur semuanya ada ukurannya dan ada skornya, ada Oke. skornya. Jawa Timur kepala daerah alhamdulillah juga selalu dapat. Pada yang dapat. Kalau tahun lalu 8 kepala daerah, tahun ini insya Allah 6 kepala daerah karena suratnya belum turun ya. Tapi sudah dapat fisik. Terus kemudian perusahaan juga dapat, Pak. Perusahaan bisa mengusulkan juga karena perusahaan sebagai pendamping. Oke. Pendamping yang memberikan CSR-nya ke lokasi-lokasi sehingga bisa diusulkan. Tapi ada syaratnya, minimal perusahaan mendampingi 10 lokasi. Untuk perusahaan skala besar dan skala menengah dan kecil cukup 5 lokasi yang didampingi. Jadi bisa diusulkan. Dan tahun kemarin alhamdulillah di Jawa Timur ada 5 perusahaan yang sudah mendampingi dan mendapatkan penghargaan langsung dari menteri. Apa aja itu? Perusahaannya PLN Gresik, kemudian Pertamina, umumnya BUMN. Kemudian yang kemarin juga PLN semen Gresik belum. Tapi kalau Petrus sudah. Oke. Petrus sudah. Ya karena tadi ya sudah di switch jadi komunitas, jadi perusahaan pun juga bisa dapat bisa. untuk ropinya ya. Oke, itu tadi sekilas gambaran mengenai Proklim itu apa, terus tujuannya seperti apa, dan juga pelaksanaannya seperti apa. Namun mungkin izin ya Bapak-Bapak, hari ini kita fokusnya membahas di salah satu generasi, yaitu peran pemudanya. Gitu. Mungkin kalau komunitasnya akan beragam, mungkin dari segi usia juga terukurnya pasti juga beragam gitu. Tapi ini yang menjadi estafet tongkat berikutnya adalah para pemuda. Nah, mungkin berikutnya kita akan bergeser kepada para tamu-tamu terhormat kita dari DPR Provinsi Jawa Timur. Mohon izin mungkin yang pertama dari Pak Husnul. Iya, Pak Husnul, saya mohon izin bertanya. Nih, dari gambaran yang sudah diberikan oleh Pak Yono, terus juga tadi kita membahas tema hari ini. Sekiranya bagaimana dari DPRD Jatim untuk mengintegrasikan peran pemuda dalam perumusan kebijakannya dalam program perlindungan lingkungan hidup di Jawa Timur? Ya, dalam perumusan kebijakan atau regulasi. Terima kasih Mbak Fani, salam lestari. Ini sebuah hal luar biasa ketika Jawa Timur menyandang predikat terbanyak memperoleh penghargaan. Artinya ini adalah serta-merta ada proses di dalamnya yang sudah diinisiasi oleh Pemprov, dalam hal ini ada DLH, yang mana akhirnya Jawa Timur antusiasnya terkait dengan Proklim ini luar biasa, dan alhamdulillahnya diiringi dengan hasil juga yang luar biasa. Sayangnya kalau tadi saya mengutip dari Pak Yono selaku narasumber bahwa regenerasi ini diperlukan. Rata-rata pegiatnya adalah ngapunten senior ya. Seniornya mungkin ketika bicara generasi mungkin ya milenial ke atas kali ya. Kita belum sampai tataran Gen Z maupun Gen Alpha. Jadi ketika bagaimana regulasi ini kemudian dibuat, dibersamai, tentunya harapan kita dan kita dorong keterlibatan publik dalam hal ini adalah para generasi muda, baik Gen Z maupun Gen Alpha. Untuk menginisiasi apa? Melibatkan beberapa kegiatan, beberapa ide-ide dari Gen Z maupun Gen Alpha ini dalam membuat sebuah regulasi atau aturan supaya Proklim ini ada faktor keberlanjutannya. Seperti tadi SDGs yang ke-11. Kita juga bicara kota dan komunitas yang berkelanjutan. Artinya bagaimana Proklim ini juga bisa berlanjut jauh lebih dalam, maka kita libatkanlah generasi muda, dalam hal ini adalah Gen Z maupun Gen Alpha, untuk mengambil bagian. Seperti yang kita tahu bersama, saat ini kita di dunia digitalisasi, kemudian anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha ini paling paham gitu, sejatinya paling paham dan bisalah utak-utik kemudian hal yang terkait dengan digital. Kita bicara AI juga banyak anak-anak muda.
Maka harapan saya kita libatkan dalam pembentukan regulasi ini ide-ide dari mereka. Apa yang kemudian bisa membuat mereka nyaman dulu ketika hadir regulasi itu. Mereka terjun langsung, terlibat langsung, praktek langsung, tentunya akan menjadi satu hal yang luar biasa, nyaman buat mereka ketika ide-ide mereka juga tersalurkan di situ, Mbak Fani. Jadi sekali lagi, peran pemerintah tidak hanya provinsi, kabupaten kota, bicara regulasi juga harus membersamai. Semua ada sinergitas antara kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan akan semakin tebal lagi ketika kebijakan itu diambil dengan melibatkan partisipasi publik, dalam hal ini adalah Gen Z maupun Gen Alpha. Oke, mungkin kalau misalnya Gen Z, Gen Alpha itu kan lebih wise ke lingkungan sekitarnya ya Betul. sekarang ini ya. Yang paling banyak terjun di digitalisasi iya, secara Iya. langsung juga iya. Iya. Nah, mungkin berikutnya bergeser juga ke Pak Agung. Selamat pagi. Pagi. Oke, Sih. Udah. apa? Itu, ya udah. Belum dong. Ini saya masih baru menyapa, udah aja. Berarti ini Pak Agung di selamat pagi itu sudah bergeser, enggak dong ya? Oke, sebagai pemuda kan memang punya peran agent of change ya. Yes. Kita banyak mengalami perubahan itu dan ya hands on-nya juga banyak di pemuda gitu. Nah, tadi udah dari penyusunannya kita bertanya. Nah, berikutnya untuk pengawasannya. Setelah sudah disusun, secara implementasinya kira-kira bagaimana upaya DPR Jatim untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam pengawasan dan implementasi dari Proklim ini sendiri? Oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua, Komisi D, narasumber dan presenter. Pagi, dapil saya Situbondo, Banyuwangi dan Jawa Timur. Ini podcast keren, Bilik Hijau. Pilih hijau. Kemudian saya ikuti terus karena kita pengen Jatim hijau dan biru. Masih ditambahkan ya. Jadi gini, Pak narasumber tadi saya sekilas tentang Proklim. Kaitan dengan pemuda, saya punya konsep ini Pak narasumber. Mm-mm. Kembali 3B. 3B. Bikin anak muda itu tahu, bikin anak muda tertarik, Oke. baru bikin anak muda itu mau action Oke. hal ini. Karena apalagi memang masa muda saat ini akan menjadi pemimpin masa depan. Dan problem lingkungan ini adalah problem yang sangat besar dan berat, susah ditangani. Kalau tadi bicara sampah, lebih luas lingkungan dan tidak mudah justru di tangan para muda tadi untuk melakukan katakanlah implementasi nyata demi masa depan. Dan peran LH Jatim tadi menurut saya lebih ke arah elaborasi, lebih ke arah koordinatif dirijen tadi. Bagaimana kembali saya senang pada proyek kalau saya mulu yang sudah ada dapat penghargaan itu, jangan berhenti berkarya, jangan terus tidur, tetapi pertahankan, bahkan tingkatkan, bahkan ngajak wilayah sekitarnya. Kalau saya ngomong tadi dusun yang dapat tingkatkan sampai kecamatan, sampai kabupaten, itu baru keren. Dan kembali lagi untuk Bu Gubernur, Pak Gubernur, justru teman-teman yang prestasi kabupaten tadi lewat. Ya, udah perlu anggaran Jawa Timur support. Saya selalu senang. Kan dimanapun, contoh anggaran infrastruktur kita nggak cukup. Kan support ke kabupaten. Dasar ngasihnya termasuk kesehatan. Ngasihnya ke kabupaten kota itu berdasarkan amal perbuatan, prestasi, gitu loh. Amal soleh. Amal soleh perbuatan. Amalnya banyak, kasih lewat. Amalnya dikit, nggak usah lewat. Lebih ranking di situ. Prestasi wilayah wisata ini, prestasi lingkungan hidup sampah ini, prestasi UMKM ini, keren itu menurut saya. Sesuai amal soleh kata Pak Yai tadi. Terima kasih Mirsa. Mari Van. Baik, berarti selain mungkin kalau biasanya kan kebanyakan Gen Z itu ngomongnya tuh sanksi ya. Nah, ini lebih baik kita ambil sisi positifnya dari bentuk apresiasinya. Jadi biar tetap terus on track gitu. Oke, berikutnya saya mohon izin, tadi ada yang background teknik itu yang mana ya?
Semangat pagi, Pak. Saya langsung disuruh ajar katanya. Nah, lagi berarti kita bergeser ke Pak Harisan di Safari. Ini mungkin berkaitan dengan digitalisasi. Kalau kita ngomongin pemuda, pasti beriringan dengan teknologi. Gitu kan, setiap langkahnya pasti yang paling melek duluan, nomor satu pasti para pemuda nih. Nah, mungkin boleh juga dari DPR Provinsi Jawa Timur untuk mendorong dan memanfaatkan inovasi digital gitu, baik dari pemuda ataupun dari segala lini generasi sebenarnya, untuk mengembangkan pemuda Jawa Timur memonitor dan mensosialisasikan keberhasilan dari program ini sendiri. Bagaimana, silakan. Ya, terima kasih Mbak Fania. Dan saya sapa dulu teman-teman dari anggota Komisi D. Ini sudah ekspresinya luar biasa membangun Jawa Timur menjadi yang lebih baik, terutama dalam hal sampah, Mbak Fani. Tentu saya mengapresiasi ya pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berusaha keras memeras keringat, pikiran, sehingga dalam hal pendampingan di program ini ada prestasi luar biasa, ada 200 penghargaan, dan kemarin kalau tidak salah ada 10 tambahan di seluruh Jawa Timur, dan saat ini fokusnya di Malang, ada target 5 sampai 6 kecamatan, sekaligus Lumajang juga, Mbak Fani. Tentu ini tidak lepas dari tema kita kali ini, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng para pemuda dalam hal membuat komunitas-komunitas baru, sehingga nantinya terverifikasi oleh DLH, tentu kalau berbicara soal teknologi, ini menjadi satu kesatuan Mbak Fani. Karena inovasi yang dibutuhkan adalah tidak hanya terbatas kepada pemilah sampah, tetapi di sana juga ada bagaimana teknologi daur ulang, teknologi konversi air, dan sebagainya. Nah, para pemuda ini kan justru kita selaku DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk menggandeng para pemuda yang ada di tiap daerah. Nah, mana pemuda-pemuda yang menjadi cikal bakal atau menjadi tokoh lah, kalau dalam tanda kutip. Kalau berbicara sekali biasanya diikuti oleh beberapa masyarakat, ini kan penting kalau kita rekrut. Ini juga menjadi tolak ukur kemajuan di suatu daerah, bagaimana nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat komunitas-komunitas baru dalam hal baik pemilah sampah dan teknologi daur ulang, yang saat ini saya rasa di Pamekasan saja, di Madura pun juga sangat banyak, walaupun tidak membatas secara keseluruhan. Salah satu contohnya di Desa Waru Barat, di mana anak mudanya ini sangat kreatif, Mbak Fani, punya inovasi dalam hal membuat alat pemilah sampah, membuat alat daur ulang sendiri, tetapi lagi-lagi kita disuguhkan oleh target besar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini kan kita seperti yang kata Dokter Agung tadi, tidak boleh terlena. Walaupun banyak penghargaan, tetapi kalau kita ketahui, karena memang LH ini jadi mitra kita, APBD-nya sangat paling sedikit di LH. Target besar, tapi anggarannya sangat sedikit. Ini kan kita semua. tidak ada hal yang saya rasa gayung bersambut. Artinya semuanya harus kalau kita tarik bendera untuk berlari, kita harus sama-sama berlari. Tidak hanya dari pemudanya, tetapi dari kita sebagai anggota legislatif, bagaimana memberikan anggaran yang dirasa cukup. Walaupun saat ini memang lagi seret-seretnya ini, Mbak Fani. Nah, pemuda ini butuh sentuhan. Sentuhan, jadi para pemuda ini butuh juga dukungan dari pemerintah. Pemuda yang sudah kreatif, pemuda yang sudah punya inovasi, yang sudah mau, yang sudah tergerak untuk melakukan hal-hal yang memang menciptakan keserian di lingkungannya masing-masing, ini butuh juga kita support, Bapak. Nah, ini yang harus kita tidak biarkan, harus kita support dalam hal, ya baik dalam hal anggaran atau lainnya, Bapak, agar mereka juga tidak patah semangatnya.
Begitu Mbak Fani. Baik, terima kasih. Ini berarti kalau misalnya yang jalan manusianya aja, teknologinya nggak jalan juga nggak akan jalan dengan baik ya, sepertinya ya. Oke, tadi juga sempat disinggung terkait APBD. Ada keterbatasan, tapi ada goals yang harus dikejar. Nah, berikutnya saya bergeser ke Pak Yaya. Selamat pagi, Pak Yaya. Berikutnya mungkin boleh dibantu diinformasikan ke kami, kira-kira dari DPRD Jatim untuk mengalokasikan anggaran spesifik dalam mendukung inisiatif program lingkungan hidup ini seperti apa saat ini? Ya, sebelumnya saya juga menyapa seperti Pak Agung. Karena sampai kita semua, iya, kan selalu seperti. Begitu pentingnya lingkungan hidup ini, begitu pentingnya lingkungan sehingga menjadi darurat lingkungan, sehingga banyak program yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kementerian yang disebutkan oleh Pak narasumber. Kemudian di provinsi juga ada program-program mengenai lingkungan, termasuk kabupaten. Cuma saya belum banyak mendengar sih program ini, tidak seperti program Adipura, tidak seperti program Adiwinata yang sudah banyak terdengar di daerah. Sementara program ini kalau tidak keliru mulai tahun berapa? 2012. Kami di program itu baru dengar sekarang, Mas. Mungkin karena keterbatasan informasi, sehingga di waktu ada di daerah, program ini tidak tersentuh dengan baik. Tidak seperti Adipura yang dimana kita menyentuhnya. Kemudian seperti Adiwiyata juga melihat. Nah, persoalan-persoalan di daerah itu kan di 38 kabupaten kota ini kan berbeda-beda. Sangat berbeda, tidak sama karena karakternya juga berbeda. Tidak bisa disamakan dapil saya sama dengan Surabaya. Persoalannya itu tidak sama. Dan keterbatasan area artinya keterbatasan lahan juga menjadi persoalan. Di saat lahannya bagus dan luas, itu mungkin tidak ada problem masalah lingkungan. Tapi di saat lahannya itu sedikit, itu menjadi problem. Nah, perannya lingkungan hidup Jawa Timur itu menjadi miniatur di situ, sehingga menjadi miniatur memecahkan persoalan yang dihadapi di daerah. Contoh misalkan sekarang pemuda ini kalau tidak terdokumentasi dan tidak teranggarkan, itu biasanya malas. Makanya kita di DPRD ini harus menganggarkan itu. Dorongan harus menganggarkan itu termasuk ke dinas lingkungan hidup. Termasuk juga di kabupaten harus didorong itu. Kalau tidak ada anggarannya tercantum di APBD, ya mungkin tidak bisa dinilai juga. Tidak bisa dinilai Bapak itu. Kita kan berbuat, tapi tidak ada dokumentasinya, terus tidak ada anggarannya tercantum di APBD, ya tidak bisa dinilai. Nah, ini peran kita di sebagai anggota dewan untuk memasukkan anggaran-anggaran seperti yang ditanyakan Mbak tadi gitu. Itu gambaran saya. Vina Fani tadi. Mudah-mudahan peran Jawa Timur ini, Pemprov Jawa Timur terhadap daerah yang karakternya berbeda-beda itu bisa masuk semua. Iya, pasti ada pengoptimalan di bagian sananya juga ya Pak Yoyo ya. Iya. Baik, berikutnya saya akan bergeser ke Pak Abrari. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Salam lestari. Salam lestari. Pak Abrari. Salam lestari. Gitu. Oke. Oh, penguasa Madura. Sesuai pakaiannya ya. Iya. Saya takut tiba-tiba T1 ini. Nah ya. Luar biasa. Pak Abrari mungkin boleh diberikan gambaran ke kami juga bagaimana dari DPRD Jatim ini bekerja sama dengan dinas atau institusi terkait untuk mengutamakan pendidikan karena pasti base-nya on education ya untuk kebutuhan yang selaras dengan Proklim ini. Oke, Proklim ini kan spesifikasinya ke pemuda gitu ya. Saya jadi ingat betul bahwa bumi yang kita huni hari ini adalah bumi yang kita pinjam untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, maka menjadi penting Proklim ini dilestarikan. Satu itu. Yang kedua, ketika program soal pelestarian lingkungan sudah tidak maksimal saya lihat, itu sekarang kan top down gitu ya, top down, maka muncullah Proklim ini sebagai budaya tanding.
bahwa tidak bisa kemudian hanya pemerintah saja yang dari atas ke bawah lalu memilih bahwa ini harus begini, nggak bisa begitu. Maka muncullah problem yang dugaan saya ini diilhami oleh ahli strategi dari Cina, Mao Zedong gitu ya. Jadi desa mengepung kota. Jadi saya tadi lihat penjelasan dari Pak Yono. Ada komunitas-komunitas kecil yang muncul dari bawah, kemudian dari bawah ini kalau semuanya menyeluruh, saya kira itu akan mewabah problem ini, kemudian masyarakat terutama pemuda tercerahkan dalam soal pendidikan. Kemudian yang ketiga, saya betul ketika Presiden waktu itu mengatakan media yang bersih itu mungkin terjadi kalau ringan bekerja itu kotor. Nah, itu sebuah jawaban yang kemudian muncul dari masyarakat terutama pemuda, dan harus kami kita ketahui bersama bahwa jumlah pemuda melalui Gen Z hari ini itu sekitar 60% yang menghuni republik ini. Maka sinergitas antara program dengan penghuni terbesar populasinya itu menjadi sangat kongruen. Yang ketiga yang itu, dan ingin saya sampaikan, bisa urusan kebersihan ini, urusan inovasi dalam konteks lingkungan ini diserahkan hanya kepada pemerintah, hanya kepada LH, tetapi karena itu maka menjadi penting untuk adanya integrasi tadi. Salah satu integrasi itu pemuda terlibat, semuanya terlibat, yang lain juga mendukung. Sehingga ada integrasi, dan integrasi yang berikut keberlangsungan yang ada di dalamnya itu adalah edukasi, revolusi mental yang dilakukan oleh anak-anak bangsa kita untuk merubah kemudian melihat urusan lingkungan ini. Saya kira itu kan. Baik, berarti sinergitasnya ini juga ya Yes. diperhatikan. Sama-sama harus mau menjadi perpanjangan tangan kebutuhan lingkungan hidup. Baik, berikutnya kita akan bergeser ke wakil rakyat berikutnya, luar biasa. Tapi sebelumnya saya mohon izin, tadi dari Pak Agung sudah kita berbincang dan harus meninggalkan tempat karena melanjutkan kegiatan lainnya. Berikutnya saya mohon izin menyapa untuk Bapak Ahmad Tamim. Oh ya, Semangat pagi. semangat Mas. pagi, lestari, Salam lestari. salam lestari. Baik, berikutnya mungkin boleh juga diberikan gambaran kepada kami, gitu. Apa bukti konkret dukungan dari DPR Provinsi Jawa Timur untuk keberlangsungan dan pemanfaatan pemuda semaksimal mungkin dalam program Proklim? Ada yang menarik yang disampaikan dari narasumber. Apa tuh? Jadi kalau sekarang kita mulai kaitan dengan iklim ini berbasis komunitas, Ya, itu mengingatkan kepada sang legendaris musisi Jawa Timur, Surabaya, Gombloh ya. Gombloh. Lestari alamku, Alamku. lestari desaku. Desaku. Bukan bumi lagi, desa. Bahkan kemudian sekarang Spesifik. lestari sekolahanku, lestari perusahaanku, lestari pesantrenku, kira-kira begitulah. Nah, dari situlah kemudian kita melihat memang iklim ini sangat wisdom, sangat lokal. Di kota yang kemudian identik dengan perumahan tentu tidak akan mungkin ada tulisan tanamlah pohon mesti esok kiamat. Tapi di tempat kami di desa yang saya tadi sampaikan dapil, saya Tulungagung dan Blitar, maka masih mungkin itu. Jargon itu, tanamlah pohon mesti esok kiamat. Karena tanahnya nggak akan digunakan apa-apa kalau nggak ditanami. Pohon ini adalah tentu juga akan mensupport kaitan dengan iklim. Nah, dari situlah kemudian saya tertarik dengan bahwa di era digital ini pastilah terdokumentasi. Sehingga antara action dan acting kita ini harus selaras. Ya. Karena sehebat apapun satu komunitas yang telah berbuat tentang masalah iklim, kalau tidak terdokumentasi dan tidak diberitakan kepada dunia, maka tidak akan menjadi contoh yang berarti. Kira-kira itu bahasanya, Fani ya. Keteladanan. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan Fani. Jawa Timur ini kan satu sisi wakil pemerintah pusat. Ya. Tapi karena gubernurnya juga dipilih oleh rakyat, maka juga kepala daerah otonom. Maka kalau mengacu kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ya tentu Jawa Timur ini tidak lebih dari koordinasi dan fasilitasi.
Jadi kalau bicara peran luasnya, ya tentu kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan kabupaten, kota, dan desa. Kantor kami Indrapura, ketika kemudian ada rakyat di luar pagar Indrapura, itu sudah domainnya Kota Surabaya. Maka dampaknya adalah Jawa Timur ini ya fasilitasi dan koordinasi. Nah, dari situlah kemudian, kalau tadi disampaikan oleh narasumber, sebaiknya bergerak di ranah komunitas. Nah, mestinya pula juga bahwa dana negara yang disediakan untuk mensupport yang terkait dengan kebutuhan kepada iklim ini juga harus fleksibel. Semisal kita didengar pendapat ataupun mungkin di forum sinergitas dengan kementerian, kita ngomong kalau kemudian dana desa ini tidak kemudian dibuat sepasti itu, sekaku itu, terus kemudian desanya dirasa sudah cukup untuk hal yang terkait infrastruktur, terus kemudian masuk kepada hal yang namanya perekonomian, memang tidak salah kalau kemudian karena demografi dari desa itu sehingga memungkinkan untuk keberpihakan lingkungan ataupun dusun ataupun desa ataupun RW kalau kelurahan, maka larinya kepada kaitan dengan persoalan pro iklim. Yang selama ini kan transfer pusat itu walaupun dana desa DD walaupun terus kemudian yang kabupaten yang bentuknya adalah alokasi dan desa, termasuk bahkan yang terkait dengan bagi hasil pajak semisal, ini kaku sekali. Nah, kalau ini kemudian local wisdom ini kemudian kita hidupkan, karena nggak mungkin bicara lingkungan, nggak mungkin bicara paket pikiran, karena mesti harus mengakomodasi kaitan dengan kearifan lokal, apalagi bicara yang namanya Gen Z. Anak muda itu dilibatkan tidak mungkin dalam pekerjaan, tapi kalau sejak dalam perencanaan, terus kemudian dalam pelaksanaan kemudian terlibat, ini akan kemudian semangatnya tentu akan beda. Maka itulah kira-kira harapan ke depan. Memang dari sisi semangatnya sudah dapat, hirupnya juga sudah dapat dengan lestari alamku, lestari desaku, maka berarti komunitas. Tapi alangkah pasnya kalau kemudian baik itu yang CSR dari perusahaan, yang kemudian alokasi dana desa, juga mungkin akan ada fleksibilitas kaitan dengan pro iklim. Oke, berarti kalau kita ngomong dukungan pasti banyak sekali ya bentuk dukungannya. Iya, tapi jangan sampai kemudian ego sektoral. Oh, oke. Nah, ego sektoral inilah yang kemudian kita tidak bisa berlari cepat. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya sinergi dan kolaborasi antar kementerian, antar dinas terkait atau stakeholder terkait, ini saya kira akan ada percepatan untuk menuju bergeraknya komunitas di level bawah. Oke. Terima kasih. Ini juga jadi contohnya ya, kita berbincang di sini duduk bersama-sama, ini juga salah satu dukungan dari DPR Jatim ya. Bentuk kecilnya, tapi banyak juga dukungan lain yang pastinya menyokong untuk Proklim ini sendiri. Berikut. Oke, apa tuh? Dari dulu saya pernah kenal Pak narasumber. Pak Yono. Nggih. Ada PPLH. PPLH nggih. PPLH yang di Terawas, ini tidak menggunakan sama sekali dana negara. Oke. Ini adalah murni NGO. Betul Pak Yono ya? Luar biasa. Nah, itu pun jalan. Artinya apa? Kalau kemudian semangat anak mudanya ini adalah semangat NGO, bukan semangat money-full function, katanya Mas Husnul Arif, maka ya luar biasa supportnya. Tapi kalau tergantung kemudian bahwa uangnya ada dulu terus kemudian programnya kita buat, ya itu tentu tidak akan pernah muncul yang namanya inovasi dan kreativitas. Harus tetap ada inisiasi yang baik juga ya dari teman-teman pemuda, pemuda. Semangatnya kira-kira begitu. Oke, baik. Berikutnya kita langsung bergeser ke tamu terakhir kita sebelah sana. Ya, Semangat pagi, Fani. Ya. Itu sedikit sedih, tapi betul Bapak Nur Huda. Ya, betul tidak apa-apa. Nur Huda, tadi kita sudah banyak berbincang ya mengenai mungkin harapan ke depannya. Mungkin kita tarik juga kondisi saat ini. Sekiranya dari Bapak Nur Huda, apakah ada temuan apa yang menjadi faktor utama yang menjadi mungkin saat ini masih disebut dengan penghambat kita bisa berkembang di Proklim ini? Ya, terima kasih Mbak Fani, kawan-kawan anggota Komisi DIP serta narasumber.
sebelum saya menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Mbak Fani, pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah meraih beberapa penghargaan yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan dari 50-an, Pak ya. Dari 50 penghargaan itu Jawa Timur mendapatkan 21. Jadi separuhnya Hampir setengah. nasional itu diambil oleh Jawa Timur seperti itu. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan penghargaan itu bukti nyata dari kerja dari beberapa elemen, tentunya ya dari LH itu sendiri, sehingga kita nanti akan mendorong supaya terutama ya LH sebagai motor dari apresiasi ini mendapatkan apresiasi, terutama mendapatkan tambahan anggaran seperti itu, karena kita tahu dari tahun-tahun sebelumnya LH ini mendapatkan anggaran yang sedikit dibandingkan dengan OPD-OPD yang lain yang berada di mitra kita seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa LH ini kan sebenarnya motor daripada semua OPD, karena ketika bicara lingkungan kan Bina Marga juga lingkungan, Cipta Karya juga lingkungan seperti itu. Sedangkan anggaran dari LH sedikit. Itu yang perlu kita dorong nantinya supaya anggaran di lingkungan hidup ini bisa ditambah. Terus berkaitan dengan pemuda, Mbak, ya, di antara sekian banyak senior-senior yang ada di sini kan saya paling muda di sini, Mbak ya. Ya. Jadi dan saya juga menyampaikan di dapil bahwasanya saya ini kan anggota dewan representasi dari pemuda seperti itu. Representasi dari pemuda. Jadi bukan menolak tua, tapi memang untuk saya masih muda kan begitu. Memang apa pengaruh di pemuda berkaitan lingkungan ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat beberapa waktu lalu itu ada komunitas pemuda yang namanya Pandawa Group. Masih tahu ya? Ya, Pandawa. Pandawa Group itu melakukan aktivitas apa namanya pembersihan di berbagai sungai, sungai yang kotor, sungai yang laut yang kotor, jadi seluruh Indonesia. Ya. Bahkan sampai dipanggil oleh presiden waktu itu untuk memberikan sebuah apresiasi. Dan itu romantik sebenarnya daripada pemuda-pemuda yang lain seperti itu. Dan sekarang banyak sekali pemuda-pemuda di setiap provinsi, di setiap kabupaten, bahkan di setiap desa itu memiliki komunitas penjaga lingkungan yang memang tidak menggunakan apa yang disampaikan oleh Standar, tidak menggunakan PBD, tidak menggunakan uang negara seperti itu. Mereka iuran untuk menjaga lingkungan. Bahkan tidak hanya menjaga lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya. Orang yang merusak lingkungan, perusahaan atau individu yang merusak lingkungan itu ditegur oleh pemuda-pemuda itu. Bahkan banyak musuhnya seperti itu. Contohnya di Madura, seperti hanya bagian-bagian tambang-tambang ilegal itu kan merusak lingkungan. Ya. Tidak hanya sampah. Itu dijaga oleh para pemuda-pemuda yang notabene komunitas penjaga lingkungan seperti itu. Sehingga perlu kiranya nanti terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi memberikan apresiasi terhadap pemuda. Hari ini masih belum ada sebuah namanya reward yang diberikan oleh pemerintah provinsi terutama LH kepada pemuda-pemuda atau komunitas-komunitas pemuda yang notabene menjaga lingkungan seperti itu. Memang dari hati nurani sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa episode yang lalu bahwa berkaitan lingkungan ini tidak hanya terhadap lingkungan saja, tapi terhadap kesehatan, masa depan dan sebagainya, sehingga harus betul-betul dijaga dan tidak hanya diri kita sendiri kan, tapi di lingkungan kita seperti itu. Itu berkaitan dengan pemuda. Baik, terima kasih. Balik lagi itu bukan PR-nya DPR tapi PR kita semua ya. Iya. Baik, berikutnya untuk menutup perbincangan yang luar biasa kali ini kita kembalikan ke narasumber. Siap. Iya. Pak Yono mungkin boleh diberikan sebagai penggiat lingkungan dan juga aktif di program komunitas iklim ini. Boleh juga diberikan harapan, mumpung kita duduk bersama di sini berbincang bersama, berikan harapan dan juga inisiasi terkait pengoptimalan proklim Provinsi Jawa Timur ke depannya. Silakan. Baik, terima kasih. Ini waktunya yang saya pengen manfaatkan benar buat bapak-bapak wakil kita yang ada di sini, karena memang banyak sekali hambatan di bawah ya. Terkait dengan bagaimana kita mau meng-create ya teman-teman di tapak gitu tingkat lokal gitu ya, mereka pada umumnya adalah kurangnya apresiasi gitu ya dari
lokal gitu ya, dari lokal sendiri. Memang sudah ada dari beberapa kabupaten kota yang memberikan insentif khusus gitu ya kepada para pelaku itu ada, itu di SK-kan oleh wali kota atau bupatinya ada seperti itu gitu ya. Namun demikian banyak di Jawa Timur itu yang belum gitu ya, yang belum sehingga pada umumnya kalau kita mau melibatkan remaja atau pemuda kalau kita ngomong proklaim memang ada batasan gitu ya. Yang namanya pemuda di bawah 30 gitu ya di situ. Ada batasan 30 itu harus kita isi berapa jumlah warga yang usianya di bawah 30. Jadi ada scoring khusus gitu kalau nilai pemudanya banyak otomatis Masuk ke peran scoring serta ya. pemudanya lebih baik gitu ya. Oke. Kemudian pendanaan juga demikian. Jadi di proklaim itu 60% pendanaannya harus dari lokal, nggak boleh mengandalkan dari pihak luar gitu. Jadi harus dominan dari pihak lokalnya sendiri. Memang itu ada dari sisi penganggaran gitu ya. Namun demikian juga ada unsur-unsur ya dari bantuan dari pihak pemerintah setempat, kemudian dari perguruan tinggi, dari perusahaan, kemudian akademisi dan lain sebagainya itu menjadi suatu nilai tambah gitu ya bagi teman-teman lokasi. Nah, harapan saya karena memang selama ini yang peran serta dari pemuda itu masih belum kelihatan ya. Kalau saya range itu kira-kira masih 20%-an ya yang terlibat langsung gitu ya. Dan di beberapa tempat sudah ada peran pemuda yang nyata ya sesuai dengan kapasitasnya terutama digitalisasi gitu ya. Contohnya ya. Kalau pergi nggak jauh ya di tempat saya ya. Kalau Bapak atau teman-teman datang itu kita sudah bisa scan barcode di setiap rumah itu rumahnya milik siapa, tanamannya apa saja yang di situ udah keluar gitu ya. Misalkan tanaman buahnya apa aja, jumlahnya berapa, tanaman hiasnya apa saja, kemudian sayurannya apa saja, itu muncul di situ. Itu peran dari anak-anak muda yang bisa digitalisasi. Kemudian dari sisi pengelolaan sampah, penghitungan bank sampah misalnya gitu ya. Sekarang sudah pakai aplikasi. Cara inputnya, hasilnya bisa dilihat langsung gitu ya. Jadi inilah kita perlukan peran-peran pemuda secara langsung karena sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Kalau kita minta pemuda untuk langsung pilah sampah dan kayaknya susah gitu ya, susah gitu. Tapi kalau disuruh sesuai bidangnya, kesenangan dia main gadget dan lain sebagainya itu mereka mau terlibat di situ. Nah, untuk mengangkat itu memang perlu sosialisasi, perlu mengajak. Nah, kami di Jawa Timur ini sudah mengajak dari perguruan tinggi, misalkan yang kita rutin itu dari UNER gitu ya. Kita keliling kemana-mana sama UNER. Kemudian ada BRIN juga Pak. Kita ada BRIN juga kerjasama sama BRIN gitu ya. Iya, yang badan riset itu kita juga kerjasama terkait dengan aplikasi bagaimana bank sampah teridentifikasi gitu. Jadi multisektor memang. Jadi di Jawa Timur tuh kenapa alhamdulillah selalu the best karena memang kita kerjasama dari semua lini tercover gitu ya. Nah itu saya rasa demikian Mbak Fani. Jadi saya mengajak ke teman-teman remaja, pemuda, kemudian anggota dewan, monggo minta tolong bantuannya ditambah sedikit lah anggarannya buat teman-teman terkait dengan lingkungan supaya ada apresiasi lebih karena tempo hari pernah sempat dianggarkan untuk lokasi-lokasi proklaim yang mendapatkan penghargaan itu ada insentif dari pemerintah provinsi tapi cuma baru 1 kali gitu setelah berikutnya di-cut gitu. Padahal sudah kadung di-expose Pak. Udah kadung di-expose gitu ya. Udah kadung di-expose kata teman lokasi ada insentif meskipun tidak besar gitu ya. Misalkan 5 juta atau 3 juta. Kalau dari kementerian memang juga nggak besar. Yang terima trofi itu 10 jutaan gitu ya. Tapi salaman langsung sama menerima menteri itu suatu kebanggaan yang lain ya. Yang menjadikan motivasi bagi lokasi bisa menjadi referensi karena goalnya untuk lokasi-lokasi proklaim itu menjadi lokasi wisata lingkungan gitu ya. Lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidupnya. Sudah banyak yang bisa menjadi bendera ya, karena proklaim itu boleh logo proklaim boleh dipakai untuk jualan ya terkait dengan UMKM yang ada di lokasi itu boleh gitu ya. Untuk menjual itu boleh gitu ya. Karena ini milik kita bersama gitu ya. Nah, banyak sekali titik-titik lokasi di Jawa Timur itu yang menjadikan kita untuk referensi untuk bisa melihat gitu ya, untuk studi tiru gitu ya. Monggo silahkan teman-teman ini yang dari
bapak-bapak anggota dewan mengajak pemudanya ke dapil-dapilnya, dari dapil-dapilnya di lokasi-lokasi di Jawa Timur itu sudah ada lokasi-lokasi proklim semuanya. Saya rasa demikian nggih. Semangat terus bapak-bapak ya untuk mengantar ke teman-teman ini loh. Ini saya sudah berjuang ya teman-teman, minta ampun langsung. Ini yang selalu saya di spam, Pak, tolong dong ngomong sama terkait dong ada tetesan-tetesan, ngomongnya tetesan Pak, ya tetes-tetesan dari pihak pemerintah secara langsung ya. Semangat ya teman-teman. Semangat. Iya, demi jargon kita bersama ini ya. Mari, salah satunya mungkin bisa dengan pengoptimalan proklim ini ya. Baik, terima kasih Dewan dan juga narasumber, luar biasa sekali topik hari ini, pastinya sangat bermanfaat untuk para pemuda juga. Jangan lesu, jangan mau kalah sama yang di sebelah-sebelah. Kita harus memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang kita punya. Gak harus tenaga, tapi pikiran pun juga bisa diberikan. Dan pastinya untuk sahabat hijau, kita akan berjumpa kembali di next episode dengan tema yang tak kalah seru. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bumi, masih lestari.